Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam jumpa kembali, salam sejahtera untuk kita semua. Hari Sabtu 2 Mei 2020, Gereja Katolik memperingati perayaan wajib Santo Athanasius, Uskup dan Pujangga Gereja. Pembela terbesar ajaran Gereja Katolik tentang Tritunggal Maha Kudus dan misteri penjelmaan sabda menjadi manusia ialah Santo Athanasius, Uskup Alexandria, Mesir. Pada tahun 318, Athanasius ditabiskan menjadi diakon dan ditunjuk sebagai sekretaris Uskup Alexandria. Sebagai sekretaris uskup, ia berhubungan erat dengan para rahib padang gurun seperti Santo Antonius, sang pertapa dari Mesir. Athanasius sendiri tertarik sekali dengan kehidupan para rahib dan ia meneladani cara hidup para pertapa serta menjadi seorang pendoa yang besar. Menanggapi aliran sesat Arianisme, Athanasius bersama uskupnya pergi menghadiri konsili Nikea. Dalam konsili itu, Athanasius terlibat aktif dalam diskusi-diskusi mengenai kealahan Yesus Kristus, pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus. Sekembali dari konsili itu, peranan Athanasius semakin terasa penting, terutama setelah meninggalnya Uskup Alexander 6 bulan kemudian. Athanasius dikenal sebagai seorang uskup yang banyak menulis. Dengan tulisan-tulisannya, ia berusaha menerangkan dan membela ajaran iman yang benar. Ia meninggal dunia pada tanggal 2 Mei tahun 373. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul, pasal 9, ayat 31 sampai 42. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu, Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu, ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Eneas yang telah 8 tahun berbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Eneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah, bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorkas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu, ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian
yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya, dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope, dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 6 ayat 60 sampai 69. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan pada hari ini adalah tetap bersama Yesus. Ketika Yesus mengakhiri pengajarannya tentang roti kehidupan dengan berkata, "Akulah roti hidup yang turun dari surga. Barang siapa makan tubuhku, tidak akan lapar lagi, dan barang siapa minum darahku, tidak akan haus lagi." Pada saat itu juga terjadi kegoncangan besar dalam diri para pengikutnya. Namun bacaan Injil hari ini memberi dua kesaksian bagaimana para pengikutnya mengambil keputusan dalam hidup imannya, yakni pertama, banyak orang meninggalkan Yesus karena pengajarannya itu dianggap terlalu keras. Yang kedua, ternyata masih ada orang yang bertahan berdiri di hadapan Yesus. Artinya masih ada yang setia. Saudaraku terkasih, hari ini kita ditantang oleh Yesus untuk menentukan sikap yang tepat terhadap dirinya. Tantangan Yesus kepada para murid
mengarahkan perhatian kita pada kenyataan bahwa yang dikehendaki Yesus adalah komitmen tegas dari setiap orang yang mau mengikutinya. Komitmen iman yang kokoh membuat seseorang setia dan tidak mudah goyah dalam situasi apapun untuk mengambil keputusan. Pergumulan dan berani ambil keputusan dalam hidup adalah bagian yang tidak terpisahkan dari iman kita. Berbagai pergumulan terkadang membuat orang menjadi bimbang, ragu, bahkan ada yang meninggalkan imannya. Namun lihatlah Petrus dan para murid yang membuat pilihan tepat. Dalam pergumulan itu, mereka tidak mau jauh dari Yesus, tidak mau meninggalkannya. Mereka tetap tinggal dan berdiri di hadapan Yesus dalam keadaan setia. Tuhan, kepada siapa lagi kami akan pergi? Padamulah sabda kehidupan yang kekal. Maka apapun yang sedang dialami, datanglah hanya kepada Yesus. Sebagai muridnya, kita pun diajak untuk selalu datang kepada Yesus bila mengalami goncangan iman, pergumulan untuk mengambil keputusan dalam hidup. Dalam kesulitan dan pergumulan iman, apapun jangan membuat kita pergi dari Yesus, tetapi justru mendorong kita untuk selalu dekat dan berada bersama Yesus. Percayalah, pada Tuhan selalu ada jalan keluar terbaik dan semangat yang baru yang menguatkan hidup kita. Berbahagialah orang yang setia di hadapan Tuhan. Semoga demikian. Amin.